kasih Bapak Berani Nanti. Mohon izin Bapak Ibu kami hormati Pak Wali Gadis, kami Pacar yang kami hormati dari Polres Malang Kota. Nanti yang hadir adalah Pak Agus juga. Jadi Pak Kasati Ketam Polres Malang Kota. Ada Pak Jonathan nanti juga sebagai narasumber. Ibu Sekban dan juga Bu Habib, Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka silaturahim dan sekaligus dan putri ormas yang dilaksanakan selama 2 hari Bapak. Jadi mulai tanggal 19 hari ini sampai dengan besok pagi, besok pagi. Perlu kami laporkan kepada Ibu yang kami hormati, Bapak Wali Kota Malang yang kami hormati. Sampai dengan hari ini bulan Juni tahun 2024 tercatat ormas yang terdaftar. Sebenarnya di Kota Malang ini lebih dari 300 ormas, tetapi yang terdaftar dan aktif di Kota Malang ini berjumlah 175 ormas Bapak. Baik yang berlaku yaitu sebanyak 150 dan yang ber-SKT sebanyak 25 ormas. Izin kami sampaikan juga pada fungsinya dan juga pengawasan yang berkaitan dengan pembinaan. Dasar hukum pelaksanaan ini adalah S1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Yang kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang pengawasan ormas. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang pemberdayaan ormas. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan di pagi hari ini sampai dengan besok Bapak Wakil Wali Kota Malang, tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta ormas, khususnya di Kota Malang perlu dilaksanakan berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah penguatan kapasitas dan sinergitas terhadap kelembagaan ormas dengan pemerintah daerah. Kehadiran ormas sebagai salah satu komponen masyarakat merupakan potensi bangsa yang peranannya dapat dioptimalkan dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Yang kedua, di Kota Malang, kegiatan ini diikuti oleh 100 orang yang terdiri dari beberapa ormas yang berbadan hukum, AU dan SKT yang terdaftar dan belum terdaftar di Badan Pom Kota Malang dan SKT yang habis masa berlakunya. Yang keempat, yang di tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan Jambore Ormas Kota Malang tahun 2025 ini diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 19 dan 20 Juni tahun 2025 di Samara Hotel. Hasil yang diharapkan di dalam kegiatan ini adalah dengan kegiatan peningkatan ormas ini diharapkan nantinya ormas lebih tertib administrasi, data pemberdayaan, keberadaan dan juga menjalankan peran dan fungsinya sebagai ormas guna membangun bangsa, lebih khususnya di pembangunan Kota Malang. Penutup, demikian laporan yang dapat kami sampaikan Bapak. Bila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kiranya mohon maaf. Selanjutnya kami mohon jika wawaru secara dekat di telepon, biasanya tak pernah telepon, aku jarang. Ini tiba-tiba telepon biasanya ada yang penting. Cuma pas telepon saya mau sambutan. Jadi kayaknya prosesi dengan lanjutan saya WA saja. Karena pas untungnya pas menjelang sambutan. Bapak Ibu semua, tentu pertama kami atas nama pribadi dan pemerintah Kota Malang mengucapkan terima kasih sudah bisa hadir di siang hari ini sampai besok. Ini acara yang luar biasa. Di tengah Prof Pak Ilham masih menyempatkan diri untuk mengumpulkan semua ormas. Pertama tentu kami semua mengajak untuk berkolaborasi, bergandengan tangan, bekerjasama untuk mensukseskan Prof di Kota Malang yang kembali di Malang Raya, tapi venue-nya banyak di Kota Malang. Sudah mulai pertandingan. Pembukaannya 28 malam di Stadion Gajayana. Itu penting karena ini menyangkut tuan rumah kita.
harga diri kita dan semuanya sudah dipersiapkan dengan itu, dengan luar biasa oleh leading sektornya Gadis Suara Park, dan ini menjadi acara kita bersama, acara masyarakat Malang. Nah, dalam konteks ini siang hari ini saya terima kasih Jambore akhirnya boleh di hotel, dan ini acaranya sudah lama rencananya. Cuma karena FNC dan larangan di hotel, kayaknya baru bisa berjalan hari ini. Karena sudah ada edaran dari Mendagri untuk memperbolehkan. Kemarin saya juga pakai Spangpol juga begitu, bersama teman bangsa pakai Spangpol Jawa Timur sudah boleh, dan hari ini lagi. Jadi Bapak Ibu semua, dalam rentang sejarah dunia, ormas yang paling besar itu dan yang paling banyak itu ada di Indonesia. Di negara lain tidak banyak ormas yang tumbuh kembang dan negara memfasilitasi penuh begitu perkembangan ormas dengan cara-cara tertentu, dan bahkan kemudian ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya, ada pedomannya itu, sehingga ormas ini tumbuh dan berkembang. Dan tadi di Malang saja ada 300-an lebih begitu, yang termakan dari 100. Cuma memang sebulan kemarin ormas itu kayaknya di pemberitaan cuma satu. Ada nggak pemuda Pancasila di sini? Ada. Nah, ini pemuda Pancasila. Atau kemudian GRIP, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terakhir yang paling terakhir itu GRIP. Saya kenal juga dengan bagian kuliah di Jakarta, karena anaknya sudah nyalek satu partai di Surabaya kemarin juga ketemu. Tapi fenomenanya itu baru. Ada pemuda Pancasila. Ormas itu pemberitaan dua itu, padahal banyak ormas lain. Tapi pintarnya dua ormas ini mengambil peran di media luar biasa. Jadi ormas yang kemudian di pemberitaan sebulan ini sangat luar biasa banyak. Dan ormas di Kota Malang itu punya kontribusi besar bagaimana kemudian kita membangun karakter, membangun ekonomi, dan membangun sosial yang bagus di masyarakat ini. Dan ini punya kontribusi besar. Dengan banyak ormas yang ada, maka ini sebenarnya mengingatkan tanggung jawab Babes Bampol untuk kemudian mengkonsolidasikan semua elemen masyarakat yang ada di Kota Malang ini biar kondusif. Dan kami di pemerintah Kota Malang untuk punya kewajiban. Jambore hari ini yang sudah ada di TPA yang disiapkan oleh Babes Bampol tentu punya tujuan sangat mulia. Pembinaan menjadi kewajiban kami, bagaimana kemudian pemberdayaan pembinaan dan kerjasama ini terus-menerus kita selaraskan. Dan tentu dalam pengawasan pun sama. Pengawasan dalam konteks ini adalah bukan pengawasan bahwa kami akan menekan, represif dan sebagainya, bukan. Dari pengawasan ini bagi kami adalah bagian dari pembinaan, bagaimana ormas-ormas itu tetap pada realnya yang ormas inilah yang kemudian harus tetap dikerjasamakan. Saya pribadi berterima kasih ke Babes Bampol yang sudah memfasilitasi ini semua. Karena forum ini adalah bagian bagi kita semua. Pertama untuk menyatukan tujuan utama kita bernegara, berbangsa ini, dan khususnya memasukkan Kota Malang ini. Ini tujuan bersamanya harus ketemu dulu. Ormasnya boleh berbeda-beda, seragamnya boleh berbeda-beda, dan wajah-wajahnya saya banyak sudah pernah ketemu, sudah pernah komunikasi, sudah pernah berkolaborasi. Tinggal kita tingkatkan semangatnya, skemanya bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintah Kota Malang. Dan dalam hal ini di meeting setelah di Babes Bampol inilah yang menjadi kunci kita. Hari ini kita berkumpul membincang nanti dengan pemateri yang kami terima dengan cara terbuka. Bisa langsung dengan kami, bisa langsung dengan Babes Bampol. Karena di Babes Bampol punya tujuan mulia bagaimana ormas ini bersama-sama bergotong royong bergandengan tangan membangun Kota Malang ini. Tentu untuk mewujudkan Malang berkelas, kami sadar butuh masukan, butuh kritikan, dan butuh langkah bersama semua elemen yang ada di masyarakat Kota Malang. Kami di pemerintah Kota Malang kalau bergerak tanpa dukungan masyarakat pun sia-sia. Anggaran yang sudah dititipkan ke kami itu akan kami kembalikan dengan lewat berbagai kegiatan itu. Dan ketika ini dikerjasamakan dengan semua ormas yang ada di Kota Malang, maka ini akan meringankan tugas-tugas dari Pak Ila tadi itu, bahwa mewujudkan Malang yang berkelas, sebetulnya aman, nyaman, kondusif, itu semuanya punya peran penting dari ormas yang ada di Kota Malang ini. Dan tentu
hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya keamanan atau kemudian ketidakstabilan sosial, itu bisa kita hindari kalau semua ormas bisa bergandengan tangan. Dan forum ini ada waktu yang panjang sampai besok untuk mendiskusikan itu. Bagaimana rekomendasinya, kami tunggu rekomendasi yang bagus untuk pembangunan di Kota Malang, untuk keadilan di Kota Malang, dan semua elemen yang ada di Kota Malang ini, sub-subnya apakah pendidikan, ekonomi, kami tunggu masukan-masukannya. Karena kami sadar ormas yang ada di Kota Malang ini kan semua lini sosial ekonomi ada, agama ada, baik pemuda ataupun yang kemasyarakatan, semuanya lengkap. Tinggal bagaimana kami ini bisa mendistribusikan agenda-agenda kami bersama dengan Bapak Ibu semua yang ada di ormas masing-masing itu. Maka sangat penting peran ormas ini untuk bekerjasama dengan pemerintahan Kota Malang khususnya. Dan juga kami sadar bahwa untuk mempercepat visi misi kami, cita-cita kami itu, ya tentu harus bergandengan dengan semua elemen yang ada di masyarakat Kota Malang. Sehingga saya sangat harus tadi meninggalkan beberapa acara dulu, menunda untuk datang ke sini karena tentu permintaan senior Ali, namanya kan Ali tapi sudah senior, yang akhirnya mengalir dari ini penting. Walaupun sebenarnya Pak Wali disposisinya sudah jelas, Pak Ali senior maksudnya Pak Ila ini membuka sekaligus melaporkan dan membuka sendiri sebenarnya. Kewenangannya sudah besar, sudah dapat disposisi Pak Wali masih dilimpahkan ke saya. Ini yang saya tadi, karena Pak Wali ada Jakarta kalau salah, di Tempo gitu, berangkat kemarin sore dan siang ini baru kembali. Sehingga sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih kepada Pak Kapis Bangpol dan tim yang sudah melaksanakan hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita, meningkatkan nilai-nilai Pancasila kita, mempererat persatuan dan kesatuan kita, dan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dan pembangunan di Kota Malang ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ada pantun juga. Pergi ke pasar Seblindit nyari ikan mas. Boys sama cakep. Oh, kalau boys berarti sudah tahu. Kalau di Malang boys pak ya. Nanti kalau pantunnya itu Pak Ali ribet pak. Ngarang-ngarang. Saya ulangi, ke pasar Seblindit nyari ikan mas, dibawa pulang dimasukkan gelas. Selamat dan sukses Jambore Ormas. Mari bersatu mewujudkan Malang Boys berkelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oya. Saya lupa membuka. Dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara Jambore Ormas 2025 dengan tema pemberdayaan dan pengawasan Ormas Kota Malang yang dilaksanakan di Batu 19 sampai 20 Juni 2023 resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam berpartisipasi di pemerintahan Kota Malang. Bidang apa saja? Bagaimana caranya? Saya kira ini yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu, kita diskusikan. Nah, kalau kita bicara prosesnya, saya kira tadi Kesbang Provinsi sudah menjelaskan banyak hal. Ya. Bagaimana proses pendirian, betul ya? Ya. Ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Berbadan hukum maka bentuknya pasti dia, kalau tidak perkumpulan ya yayasan. Gampang saja lihat. Kalau dia perkumpulan atau yayasan itu berbadan. Non perkumpulan non yayasan maka dia adalah terdaftar. Itu adalah proses administratif yang dikelola oleh pemerintah atas inisiatif Bapak Ibu sekalian membentuk ormas. Tata demokrasi kita memiliki pilar penting? Iya. Nah, mengapa ini penting? Karena Bapak Ibu sekalian, hak berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi kemasyarakatan merupakan hak konstitusional warga negara.
Jadi Bapak Ibu ini berkumpul membentuk ormas ini adalah hak konstitusi. Hak konstitusi itu artinya hak yang diatur melekat di dalam undang-undang dasar. Inilah kedudukan Bapak Ibu sangat luar biasa di dalam proses ini. Hak konstitusional. Bayangkan, ini ada ideologi Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45. Bapak Ibu punya hak di dalamnya. Hak konstitusi sebagai sebuah organisasi ya, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45. Oke, clear. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Yang kedua, organisasi kemasyarakatan memiliki peranan dalam pembangunan sehingga perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Ini diatur karena kita menyadari sepenuhnya, paham sepenuhnya, sadar sepenuhnya bahwa Bapak Ibu membentuk ormas ini tidak semua itu mandiri. Artinya kalau toh mandiri pun masih harus tetap diberdayakan karena posisinya antar ormas satu dengan yang lainnya itu posisi kekuatan ya, dan daya hidup daya juangnya tidak sama sehingga ini perlu diberdayakan untuk bisa dilakukan penyesuaian terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah nasional.